bau. Memang kayaknya orang-orang tertentu aja yang dibawain ya. Cat di langit. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di video kali ini saya tertarik teman-teman untuk melanjutkan konten yang kemarin ya, yang saya membahas tentang Ustadz Abdul Somad, di mana dia menceritakan berdasarkan cerita dari temannya yang waktu dia kuliah di Mesir ya, di mana makamnya Mustafa Kemal Atatürk ya, yaitu presiden Turki yang pertama ya. Dia bilang waktu dimakamkan jenazahnya melompat gitu ya, tanah menolak dia gitu. Jadi nggak bisa dikubur di dalam tanah, tapi kuburannya di semen gitu ya, di atas tanah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ternyata bukan cuma Abdul Somad aja nih yang mempunyai cerita seperti itu ya teman-teman. Ternyata ketika saya mensurvei ya, baik di Google bahkan juga di YouTube, ada sebuah konten video dari seorang YouTuber. Saya nggak kenal dia ini siapa, tapi saya pikir dia ini sependapat dengan Abdul Somad ya teman-teman. Dan kita akan mereaction ya videonya YouTuber ini, dan nanti kita akan berikan tanggapan sama-sama ya teman-teman. Oke, saya akan tampilkan dulu ya videonya. Aduh, gak enak nih bro. Nah teman-teman, di sini dia belum masuk ke makamnya ya, dia masih di luar nih. Jadi dia masih di luar, dia mau masuk, tapi dia langsung udah ngomong, aduh udah enak nih baunya. Artinya berarti dia sudah merasakan baunya dari luar ya teman-teman. Bahwa makamnya Mustafa Kemal Atatürk ini bau gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Udah kelat. Tapi memang banyak orang ada yang nggak kebauan, tapi aneh kebauan nih. Nah, lalu dia bilang, banyak orang ya yang juga mengunjungi makamnya Mustafa Kemal Atatürk, tapi mereka biasa-biasa aja gitu, nggak merasa kebauan. Dan dia bilang, apa cuma aneh aja ya yang kebauan? Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Merinding katanya. Mustafa Kemal semasa berkuasa dia menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai museum. Jadi dia menambahkan keterangannya di situ ya teman-teman. Lalu mengubah azan ke bahasa Turki. Oke. Jadi dia membuat keterangan-keterangan seperti itu teman-teman. Lalu membubarkan Daulah Utsmaniyah katanya ya. Melarang warga Turki berhaji. Jadi yang jelek-jelek dikeluarkan semua nih teman-teman. Melarang sekolah bahasa Arab, jadi yang bertentangan dengan Islam gitu ya, dia keluarkan semua. Menggalakkan wanita Turki berpakaian ala barat dan melepas hijab katanya. Oke, jadi dia udah masuk ke dalam makamnya nih teman-teman. Dan banyak lagi sehingga hilang identitas Islam di bumi Utsmani ini. Gak ada satu orang pun yang mengangkat tangannya berdoa. Jadi dia bilang gak ada satu orang pun yang mengangkat tangannya untuk berdoa ketika masuk ke makamnya Mustafa Kemal. Ya iyalah kan, ini kan bukan tempat tuh berdoa ya. Lagian juga ini kan pengunjung-pengunjungnya kita kan gak tahu dia dari latar belakang mana aja gitu kan. Ya siapa tahu ada yang ateis atau ada yang memang bukan apa ya, mereka memang gak mau berdoa di kuburan. Kan ada agama yang mempunyai pemahaman seperti itu kan, tidak mendoakan orang meninggal ya. Oke, kita lanjutkan. Memang beda nih manusia, kasihan. Jadi dia bilang, memang beda nih manusia. Maksudnya Mustafa Kemalnya kasihan, katanya beda. Aduh, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada petugas ya di sini ya teman-teman ya, yang berjaga ya.
Ini makamnya teman-teman. Jadi megah ya makamnya ya, sangat megah sekali. Keramiknya pun ini bukan sembarang keramik ini. Megah sekali teman-teman. Ini batu beratnya 44 ton. Ini batu beratnya 44 ton ya. Kalau enggak, ngeloncat ke atas tuh. Jadi ini teman-teman, ini salah satu yang kemarin dikeluarkan statementnya oleh si Ustadz Abdul Somad pada waktu dia tausiah ya, yang dia bilang tanah menolak gitu ya, ketika dikuburkan jenazah melompat gitu. Jadi ternyata ini orang juga percaya dengan hal seperti itu, makanya katanya ditimbun batu yang seberatnya 44 ton ya, supaya jenazahnya nggak melompat ke atas. Saya nggak ngerti, ini mereka ini dapat informasi dari mana ya, kalau ini sengaja dibuat begini supaya jenazahnya jangan meloncat ke atas. Padahal kan memang ini sebuah bentuk penghormatan rakyat Turki, orang-orang Turki kepada presiden pertamanya. Makanya dibuatkan makam yang memang modelnya seperti ini, bukan makam yang dikuburkan ke dalam tanah atas dasar permintaannya sendiri, teman-teman. Jadi memang permintaannya si Mustafa Kemalnya dibuatkan makamnya seperti ini. Bukan karena dia nggak bisa dikubur di dalam tanah, jenazahnya melompat. Bukan karena itu. Ini dari mana sih sebenarnya sumber berita seperti ini yang bilang jenazahnya melompat ke atas? Kacau ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini banyak yang datang foto-foto ya teman-teman. Ini megah sekali sih makamnya Mustafa Kemal. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa Mustafa Kemal ini dihormati. Memang beda ya kalau di makam ulama orang datang berdoa katanya. Jadi dia bandingkan dengan ulama teman-teman. Kalau di makamnya ulama orang datang berdoa, kalau ini nggak ada yang berdoa gitu ya. Jangan disamakan dong. Lagian kan juga ini kan si Mustafa Kemal kan dia penganut sekularisme ya. Jadi jangan disama-samain gitu ya dengan ulama segala gitu ya. Jadi kalau ya ulama ada yang doakan ya terserah gitu. Jangankan ulama, nggak usah ulama aja ada kok orang yang datang berdoa ke makam. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan dengan alasan doa. Saya pikir itu nggak apple to apple ya teman-teman ya. Ini lihat nih teman-teman, luas sekali makamnya sampai lantainya gitu ya. Nah ini dia keluar. Dia bilang bau. Dia bilang bau. Tadi waktu di dalam dia nggak ada ekspresi seperti ini teman-teman. Dia ngomong lancar gitu ya, enak gitu ya, kayak nggak merasa bau lah gitu ya. Tapi waktu dia udah keluar, lalu dia pasang kamera depan gitu ya, menampakkan wajahnya, langsung pasang ekspresi bau katanya. Memang kayaknya orang-orang tertentu aja sih yang dibauin katanya. Jadi dia berpendapat orang-orang tertentu aja yang dibauin teman-teman ya. Jadi dia merasa dia dibauin, yang lain nggak dibauin. Jadi seperti itu. Nah dia pasang masker. Lengket di langit-langit lidah. Oh siap. Jadi lengket baunya di langit-langit lidah teman-teman. Nah, ini dia ada keluar. Ampun, perlu air katanya. Oke. Lengket baunya di leher, oi. Kok baunya tuh bau buntang ya? Bau buntang itu apa sih? Tapi apa aneh sendiri yang cium atau gimana katanya? Ampun. Lengket di langit lidah kata. Apa aneh sendiri yang cium? Yang lain kok biasa-biasa aja katanya. Mau muntah, oke siap. Ih. Dia merasa jijik teman-teman. Jadi ketika udah kamera depan, dia udah di luar baru dia merasa jijik ya. Waktu di dalam kayaknya dia ngomong lancar-lancar aja dan kayak nggak ada merasa jijik dan bau sama sekali ya teman-teman. Saya pikir ini gimana ya saya mau komentarinya ya, karena dia kan yang mengalami sendiri ya, langsung ke pemakamannya. Tapi kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari satu orang gitu ya,
yang langsung mengambil mengambil gambar video di pemakamannya langsung, kan kita nggak tahu, bisa aja orang tersebut membuat cerita yang palsu, bohong karena dia tidak suka dengan Mustafa Kemal gitu ya. Tapi ya itu kembalilah ke urusannya dia, teman. Mau dia bohong atau enggak itu urusannya dia ya. Tapi kalau kita perhatikan tadi orang-orang lain yang tidak merasa bau, saya pikir ini aneh. Saya pikir ini janggal ya, teman-teman. Kenapa hanya dia yang merasa bau? Ya kalau secara logis ya mungkin jangan-jangan dia nafasnya yang bau sendiri, makanya dia kebauan nafasnya sendiri, atau lubang hidungnya ada kotoran makanya bau. Saya nggak tahu, teman-teman. Kan itu kalau kita bicara secara rasional ya. Tapi itulah menurut dari YouTuber ini, teman-teman. Kalau katanya Mustafa Kemal ini makamnya bau gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu poinnya ya, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh YouTuber yang dia langsung mengunjungi ke makamnya Mustafa Kemal, dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad di video saya sebelumnya ya, teman-teman. Waktu Abdul Somad mengatakan bahwa jenazahnya melompat gitu ya dari tanah gitu ya, ditolak oleh kuburan gitu ya, ditolak oleh tanah, makanya di semen di atas tanah. Nah, teman-teman, saya agak aneh ya, di zaman modern seperti ini kok ada aja ya kisah-kisah seperti ini ya. Yang saya takutkan sih ini sebenarnya menjurus ke arah hoax gitu ya, teman-teman. Ya, tapi karena kenapa? Karena ini cerita-cerita seperti ini dia viralnya di Indonesia gitu ya. Viralnya di Indonesia. Salah satunya di video saya sebelumnya, di mana dikatakan di situ ada seorang yang pernah memposting di website, di sosial media, tetapi kemudian itu dihapus, mungkin karena dia malu gitu ya. Karena ternyata beritanya itu banyak orang yang bilang bahwa itu berita hoax gitu ya, teman-teman. Nah, bukan hanya itu, teman-teman. Kita komparasikan ya dengan apa pendapat Tempo ya, dengan portal-portal berita lain ya. Ya, seperti yang Tempo katakan ya. Tempo bilang bahwa dia menulis di dalam beritanya bahwa itu keliru. Jadi nggak betul itu, teman-teman, kalau makamnya Mustafa Kemal Atatürk itu bau. Lalu Keliputan 6 juga bilang bahwa itu tidak benar. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa tidak benar. Ya, jadi berarti palsu dong, hoax. Lalu era.id juga mengatakan bahwa itu hoax. Dan Turnback Hoax ID juga mengatakan bahwa itu salah. Jadi portal-portal media ini, teman-teman, yang artinya sudah diuji lah ke kredibilitasnya ya. Dan tentunya mereka membuat berita pasti dengan riset dong, nggak mungkin sembarang gitu ya. Mereka mengatakan bahwa itu hoax gitu ya. Bahkan Kominfo sendiri ya, ini Kominfo loh ya, lembaga pemerintah. Kalau Anda tidak setuju dengan Kominfo, berarti hati-hati, jangan-jangan Anda yang memang membuat cerita hoaxnya sendiri. Kominfo sudah mengkonfirmasi bahwa berita tentang makam Mustafa Kemal bau dan sebagainya itu hoax, teman-teman. Kominfo loh ya, ini ketuanya orang Islam loh ya, bukan agama yang lain ya, teman-teman. Artinya dia netral gitu ya, memberikan informasi kalau memang cerita itu hoax. Tentunya hoax, dan Kominfo pasti bukan hanya sembarang mengklaim bahwa itu hoax. Pastinya mereka juga sudah melakukan survei. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, lebih percaya mana? YouTuber yang tadi kah? Atau portal-portal media yang tadi saya sebutkan? Ya, yang sudah dijamin kredibilitasnya? Atau bahkan Kominfo sendiri yang sampai turun tangan mengatakan bahwa hal itu hoax? Ya, jadi teman-teman, banyak sekali yang sudah meluruskan hal ini dan mengatakan bahwa itu hoax, teman-teman. Nah, oke lah, supaya semuanya lebih jelas, supaya lebih clear, supaya lebih adil gitu ya. Kita bandingkan dengan YouTuber-YouTuber lain yang juga pernah mengunjungi makamnya Mustafa Kemal Atatürk ini. Apakah mereka juga merasa kebauan atau bagaimana? Kita lihat aja langsung video berikut ini, teman-teman. Jadi gimana dengan mitos yang beredar? Biasa aja. Biasa aja kan, nggak ada bau apa-apa kan? Nggak ada bau apa-apa, teman-teman. Biasa bau harum-harum orang-orang yang lewat aja. Bau Nggak parfum ada. orang. Terlalu dibesar-besarkan, hiperbola, nggak boleh seperti itu kan. Yuk coba kita mendekat ya. Kita mau foto, teman-teman. Boleh, yuk coba kita mendekat.
Itu makamnya teman-teman. Nah, teman-teman sudah lihat sendiri ya. Jadi ada YouTuber lain juga yang pernah mengunjungi makam Mustafa Kemal Atatürk, dan tadi teman-teman sendiri dengar ibu ini bilang, dan juga tadi kameramennya yang merekam video juga bilang, mereka tidak merasa bau ya. Jadi biasa aja ya, nggak ada bau apa-apa. Bahkan yang tercium itu malah parfum ya, parfum orang-orang yang lewat. Artinya wangi dong di situ gitu ya, karena parfum orang-orang yang lewat. Dan kalaupun memang ada bau dari jenazahnya si Mustafa Kemal, saya pikir itu pasti akan tercium gitu loh. Pasti akan tercium karena itu berada di dalam sebuah ruangan gitu ya teman-teman. Pasti ada lah nyerempet dikit-dikit ya teman-teman. Jadi ini perbandingannya teman-teman. Kira-kira teman-teman percaya yang mana? Percaya dengan ibu ini atau dengan YouTuber yang pertama tadi? Saya kalau dari wajahnya, dari mukanya, dari ekspresinya, saya lebih percaya dengan ibu ini sih. Ya, selain dia kelihatannya lebih sopan, dan dari cara ngomongnya memang kelihatannya jujur teman-teman ya. Nah, tapi ternyata masalahnya nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Karena banyak orang yang akhirnya berkomentar dan membangun narasi, oh itu orang-orang yang soleh aja yang bisa mencium baunya gitu ya. Orang-orang yang tidak sealiran dengan Mustafa Kemal Atatürk yang bisa mencium baunya ya. Kalau orang munafik, kalau orang yang tidak soleh gitu ya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu tidak mencium baunya. Jadi ini narasinya teman-teman. Saya menemukan banyak narasi seperti ini. Seperti di akun TikTok saya juga ada orang yang mengatakan begitu. Jadi lucu ya. Sudah ada bukti bahwa ini hoax, lalu dibuatlah narasi, oh itu hanya orang-orang tertentu yang mencium bau aroma bangkai dan sebagainya, yaitu orang yang soleh, orang yang baik di hadapan Allah gitu ya, yang tidak munafik ya. Tapi kalau orang yang tidak soleh, orang yang munafik, itu maka mereka tidak akan mencium baunya. Mereka akan merasa biasa-biasa aja, nggak ada bau sama sekali. Saya ngakak teman-teman bener ketika ada alasan ataupun narasi seperti ini dari para kadrun-kadrun ini ya teman-teman. Jujur aja sih, sebenarnya ini jelas sudah merupakan sebuah propaganda ya, atau sudah merupakan narasi, penggiringan narasi untuk mempengaruhi orang-orang bahwa inilah kalau pemimpin itu zolim gitu ya. Inilah kalau pemimpin itu tidak mendirikan syariat Islam di dalam negaranya. Maka akibatnya dia mati terhina, jenazahnya bau, ditolak tanah, dan sebagainya. Inilah namanya propaganda ataupun narasi-narasi yang dibangun kadrun, khususnya di Indonesia. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menunjukkan bahwa Islam ini nggak main-main gitu ya. Bahwa inilah, jikalau ada pemimpin yang seperti ini, maka ini akibatnya. Padahal semuanya ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kominfo, langsung oleh portal-portal media yang lain. Ini adalah hoax. Sayang sekali ya teman-teman. Negara kita ini ya sering sekali ya kita mendengar banyak hoax di mana-mana ya teman-teman. Dan itu dikonsumsi dengan mudahnya oleh para netizen tanpa disaring, difilter terlebih dahulu. Bagi mereka ya percaya aja gitu apa yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau seperti ini gitu ya. Berbau azab, berbau Islam, ya memang pasti ada seperti itu. Tapi kan kita perlu mengkritisinya, kita perlu cek dan recheck lah, supaya kita benar-benar mendapatkan kesimpulan yang valid dari semua berita-berita seperti ini teman-teman. Jadi jelas kalau kita berdasarkan dari komparasinya, berdasarkan dari portal-portal media yang sudah melakukan riset, bahkan Kominfo sendiri sudah mengatakan ini hoax, maka ini jelas adalah hoax ya. Jadi kita nggak perlu percaya dengan berita-berita seperti ini. Kenapa? Karena kita itu harus melawan yang namanya berita tentang hoax. Saya jujur aja, orang-orang yang membuat narasi tentang Mustafa Kemal, dia matinya terhina dan sebagainya, ini kalau diketahui oleh orang Turki gitu ya, oleh orang-orang yang pendukungnya Mustafa Kemal, ini bahaya loh. Bisa mencoreng nama baik negara kita. Karena kita ikut menyebarkan hoax tentang kematian Mustafa Kemal, mati terhina dan bau bangkai dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena negara kita sendiri ya, presiden kita sendiri bahkan, yaitu Pak Jokowi, dia aja menghormati loh Mustafa Kemal ini. Masa rakyatnya membuat berita-berita hoax ya? Kenapa saya katakan presiden kita menghormati beliau, Mustafa Kemal Atatürk?
Ya karena memang Mustafa Kemal ini mempunyai banyaklah jasanya gitu ya di dalam pembangunan Turki pada waktu itu teman-teman. Makanya Turki akhirnya bisa seperti sekarang ini juga itu karena fondasinya itu dibangun awalnya oleh Mustafa Kemal Atatürk ya. Walaupun memang tentu ada yang kelihatannya berseberangan dengan akidah-akidah Islam, nah itu saya tidak mau ikut campur. Tapi memang rakyat Turki sendiri, bahkan presiden-presiden Turki ya, bahkan Erdogan sendiri sangat menghormati yang namanya Mustafa Kemal Atatürk ya. Bahkan presiden kita Pak Jokowi juga kemarin pernah melakukan karangan bunga ya, memberikan karangan bunga ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk seperti video berikut ini teman-teman. Oke, sebelum videonya saya tampilkan, itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam kritis, mari kita lawan hoax. Salut.